Cek shadow. Cek shadow.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan di ruangan rapat paripurna Gedung DPRD Provinsi Riau. Hari ini Kamis 4 Mei 2023. Sembari kita menunggu kehadiran Wakil Gubernur Riau beserta pimpinan DPRD Provinsi Riau, kami informasikan kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan, selama rapat berlangsung untuk tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam, sekali lagi untuk tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam, demi lancar dan khidmatnya acara rapat kita hari ini. Kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan untuk dapat memasuki ruangan rapat paripurna dan menduduki tempat yang sudah kami sediakan. Adapun agenda rapat kita hari ini adalah 1. Penyampaian penutupan persidangan 1 Januari hingga April tahun 2023 sekaligus pembukaan masa persidangan 2 Mei Agustus tahun 2023. 2. Penyampaian jawaban fraksi atas pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sekaligus pembentukan pansus. Demikian informasi ini kami sampaikan dan terima kasih.
Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Gubernur Riau beserta pimpinan DPRD Provinsi Riau sekaligus Forkopimda Provinsi Riau di ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Riau. Kami beritahukan kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan untuk dapat memasuki ruangan rapat dan menduduki tempat duduk yang sudah kami sediakan. Kembali kami meminta dengan segala hormat kepada Bapak Ibu untuk tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam selama rapat berlangsung. Dan kita persiapan. Persiapan selesai. Tepat pukul 11:08 waktu Indonesia bagian Barat. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Akan duduk kembali. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, tanggal 4 Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan ini dimaklumkan bahwa rapat paripurna Dewan hari ini dengan acara 1. Penyampaian pengumuman penutupan masa persidangan 1 Januari-April tahun 2023
sekaligus pembukaan masa persidangan 2 Mei Agustus tahun 2023. 2. Penyampaian jawaban fraksi atas pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapat asli daerah yang sah, sekaligus pembentukan pansus. Dari 65 anggota DPRD Provinsi Riau yang telah hadir 33 orang. Dari fraksi Golkar yang hadir 3 orang, fraksi PDIP 7 orang, fraksi Demokrat 6 orang, fraksi Gerindra 5 orang, fraksi PAN 2 orang, fraksi PKS 3 orang, fraksi PKB 2 orang, fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura 5 orang, dinas instansi undangan yang hadir 58 orang, asisten kepala biro staf ahli 5 orang, kepala dinas 16 orang. Rapat segera dimulai. Mencari timba si anak darah di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Riau beserta seluruh anggota dewan yang kami muliakan, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau beserta asisten dan staf ahli, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang mengikuti rapat paripurna. Bersama ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini Kamis 4 Mei 2023 kita laksanakan akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau kepada yang terhormat Bapak Hardianto SEMM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terhidang si gulai kari, jadi jamuan di pagi raya. Sungguh senang rasa di hati bersua lagi di rapat paripurna. Tepuk tangan lah sedikit. Terima kasih, kita lanjut. Menyeberang sungai berdayung sampan, melihat bono di Teluk Meranti. Selamat Idul Fitri kami ucapkan, setulus hati mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabir rasulillah jama'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Saudara Wakil Gubernur Riau, yang terhormat saudara para pimpinan komisi, fraksi, yang kami hormati seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili, terima kasih Bapak-Bapak telah hadir bersama-sama kita. Yang kami hormati, kami ulangi saudara-saudara ketua-ketua fraksi, ketua-ketua komisi, dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau yang terhormat. Saudara para rektor, direktur perguruan tinggi sekota Pekanbaru, saudara para pimpinan instansi vertikal, yang kami hormati juga para pejabat tinggi pratama organisasi, perangkat daerah pemerintah Provinsi Riau yang berkesempatan hadir, para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, cerdik, pandai, insan pers, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama mewakili rapat paripurna ini, sama-sama kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat dan nikmat yang diberikan dari Allah kepada kita semua, baik itu nikmat iman maupun nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini insya Allah sama-sama kita bisa melaksanakan dan mengikuti rapatnya paripurna. Tak luput teriring salam dan salawat kepada Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Malah sama-sama kita sejenak melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita selain mendapatkan pahala juga di yaumil akhirat. Mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sesuai data yang telah disampaikan oleh bagian sekretariat DPRD Provinsi Riau yang bahwa dari 65 orang anggota DPRD Provinsi Riau yang telah menandatangani daftar hadir berjumlah sekitar 33 orang. Sehingga dengan demikian quorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau pada hari ini dapat kita laksanakan. Dengan segala kerendahan hati seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023 tepat pada pukul 11 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang beragendakan: pertama, penyampaian penutupan masa sidang, penyampaian penutupan masa persidangan 1 Januari sampai April tahun 2023 sekaligus pembukaan masa persidangan 2 Mei sampai Agustus tahun 2023. Kedua, penyampaian jawaban fraksi atas pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sekaligus pembentukan pansus secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, mungkin mengawali pelaksanaan kegiatan rapat paripurna kita pada hari ini, mumpung momen hari ini masih pada tanggal 13 Syawal tahun 1444 Hijriah, kami sekali lagi atas nama lembaga dan segenap pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari agenda rapat paripurna yang telah kami bacakan tadi, hari ini merupakan langkah awal kita untuk memulai aktivitas sebagai anggota DPRD Provinsi Riau pada masa sidang kedua di tahun 2023. Berakhirnya masa persidangan pertama Januari sampai April tahun 2023, tentu telah banyak hal yang alhamdulillah telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau secara kelembagaan. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami izinkan kami selaku pimpinan DPRD Provinsi Riau menyampaikan penghargaan sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Riau beserta seluruh jajaran di Sekretariat DPRD Provinsi Riau atas tugas-tugas kegiatan kedewanan dan juga menunjang kegiatan kedewanan yang telah dilaksanakan dengan baik. Di antaranya kegiatan-kegiatan kedewanan yang telah dilakukan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau dalam hal rapat paripurna, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat panitia khusus, serta rapat-rapat alat kelengkapan dewan lainnya. Semoga di tahun ini peningkatan kinerja dan hasil yang dicapai akan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya semakin dapat dirasakan oleh masyarakat Riau secara luas. Amin, amin ya rabbal alamin. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis kami muliakan, dapat kami sampaikan bahwa pada masa persidangan 1 Januari sampai April 2023, anggota DPRD Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan kunjungan kerja reses ke daerah pemilihan masing-masing. Yaitu pada tanggal 3 Maret sampai 10 Maret tahun 2023. Untuk kita maklumi bersama-sama bahwa kunjungan kerja reses yang dilaksanakan tersebut merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD Provinsi Riau terhadap konstitusi dan masyarakat yang menitipkan amanah kepada kita semua. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, berpedoman pada Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, pasal 116 ayat 2 yang berbunyi, tahun sidang dibagi dalam 3 masa persidangan. Berkenaan dengan hal tersebut, tentunya setiap masa persidangan ada penutupan masa persidangan dan ada pula pembukaan masa persidangan berikutnya.
Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan rekapitulasi kegiatan Dewan selama masa persidangan pertama Januari sampai April tahun 2023 sebagai berikut. 1. Rapat pimpinan sebanyak 4 kali. 2. Rapat paripurna Dewan sebanyak 11 kali. 3. Rapat badan musyawarah sebanyak 5 kali. 4. Rapat fraksi di DPRD Provinsi Riau sebanyak 20 kali. 5. Rapat-rapat komisi Dewan sebanyak 40 kali. 6. Rapat Bapemperda dalam kurung Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau sebanyak 5 kali. 7. Kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebanyak 5 kali. 8. Rapat Badan Anggaran sebanyak 5 kali. 9. Kunjungan kerja komisi ke lapangan sebanyak 45 kali. 10. Menerima langsung pengaduan atau aspirasi masyarakat sebanyak 7 kali. Selanjutnya, pada rapat paripurna yang berbahagia pada hari ini, perkenalan kami selaku pimpinan rapat dengan ini mengumumkan penutupan masa persidangan pertama Januari sampai April tahun 2023 masa jabatan DPRD Provinsi Riau tahun 2019 sampai 2024 secara resmi. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, sejalan dengan ketentuan peraturan DPRD tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau bahwa sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu dilakukan rapat paripurna dalam rangka pembukaan masa persidangan. Selanjutnya, setelah agenda penutupan masa persidangan dilakukan secara bersama-sama dengan agenda pembukaan masa persidangan berikutnya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada tanggal 2 Mei tahun 2023 yang lalu, Badan Musyawarah DPRD Provinsi Riau telah mengagendakan jadwal rapat paripurna pembukaan masa persidangan kedua Mei sampai Agustus tahun 2023 pada hari ini. Selanjutnya, kami sampaikan agenda kegiatan DPRD Provinsi Riau masa persidangan kedua Mei Agustus tahun 2023 sebagai berikut. Pertama, pembukaan masa persidangan kedua bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 2023, masa jabatan 2019 sampai 2024. Kedua, rapat kerja dan rapat dengar pendapat. Ketiga, kunjungan insidentil. Keempat, kunjungan ke daerah kabupaten atau kota seprovinsi Riau. Kelima, kunjungan kerja keluar daerah Provinsi Riau. Keenam, kunjungan reses dan laporan reses anggota DPRD Provinsi Riau. Ketujuh, sosialisasi peraturan daerah atau sosialisasi rancangan peraturan daerah. Kedelapan, pembahasan Ramperda yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Riau dan Ramperda Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. 9. Rapat paripurna bersifat pengumuman DPRD Provinsi Riau. 10. Rapat koordinasi dan konsultasi gubernur bersama DPRD Provinsi Riau. 11. Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional. 12. Orientasi Dewan dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan. 13. Penutupan masa persidangan kedua bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 2023, masa jabatan tahun 2019 sampai 2024. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, sebagaimana biasanya untuk setiap awal memasuki masa persidangan, maka Sekretaris DPRD Provinsi Riau akan memberitahukan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Riau terkait surat-surat yang masuk dan yang dipandang perlu untuk dibahas dalam rapat-rapat kedewanan, khususnya pada masa persidangan kedua bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 2023. Untuk itu, kepada saudara PLT Sekretaris DPRD Provinsi Riau sekiranya dapat menyampaikan di hadapan rapat paripurna ini. Kepada saudara PLT Sekretaris DPD Riau, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat.
Surat masuk pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau, penutupan masa persidangan pertama Januari sampai April, sekaligus pembukaan masa persidangan kedua Mei sampai Agustus 2023. Jumlah surat yang masuk 498 surat, di antaranya 1. Asal surat dari Gubernur Riau, nomor surat 120/PEM Odda _1279 tanggal 13 Februari 2023. Isi surat penyampaian LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2022. Kedua, asal surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau, nomor surat 050/Bapedalitbang _1575 tanggal 10 Maret 2023. Isi surat pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Riau. Catatan. 1. Komisi 1 jumlah surat yang masuk 8 surat. Komisi 2 jumlah surat yang masuk 3 surat. Komisi 3 jumlah surat yang masuk 8 surat. Komisi 4 jumlah surat yang masuk 5 surat. Komisi 5 jumlah surat yang masuk 9 surat. Jumlah surat yang masuk ke pimpinan AKD lainnya, praksi-praksi, bagian persidangan dan produk hukum, bagian umum dan bagian keuangan 465 surat. Terima kasih. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada saudara PLT Sekretaris DPRD Provinsi Riau yang telah membacakan surat-surat masuk, dan tentunya Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau akan segera menindaklanjuti surat-surat tersebut dalam kurun selama masa persidangan kedua bulan Mei sampai Agustus tahun 2023 ini. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemaat majelis yang kami muliakan, berkenaan dengan telah dibacakannya surat-surat masuk oleh PLT Sekretaris DPRD Provinsi Riau tadi, maka selanjutnya kami umumkan pembukaan masa persidangan kedua bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 2023, masa jabatan tahun 2019 sampai tahun 2024 secara resmi kita buka. Dengan demikian, sejak hari ini kegiatan kedewanan di DPRD Provinsi Riau pada masa persidangan kedua bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 2023 telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Saudara Wakil Gubernur yang kami hormati, para anggota dewan yang terhormat, encik-encik dan tuan-tuan penjemputan majelis yang kami muliakan, serta puan-puan yang kami muliakan, dengan telah dibukanya masa persidangan kedua bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 2023, maka rapat paripurna ini akan kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu penyampaian jawaban fraksi atas pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sekaligus pembentukan pansus. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemaat majelis yang kami muliakan, beberapa waktu yang lalu perlu kami sampaikan, kita telah mendengarkan penyampaian pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Maaf, saya ulangi, pendapatan asli daerah yang sah. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka proses dan tahapan selanjutnya adalah penyampaian jawaban fraksi atas pendapat kepala daerah tersebut. Untuk penyampaian jawaban fraksi, kami meminta kesepakatan seluruh pimpinan fraksi dan segenap anggota dewan yang hadir dalam forum rapat paripurna pada hari ini. Apakah dibacakan atau langsung diserahkan melalui pimpinan dalam rapat paripurna hari ini? Silakan. Izin Pak Ketua, Markarius Anwar. Silakan Pak Markarius Anwar. Ini karena rapat kita sudah telat juga dan semua fraksi juga menyampaikan waktu zuhur tinggal 30 menit. Saya rasa sebaiknya kita serahkan saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Markarius Anwar. Silakan Bapak Ibu, ada yang Izin lain? pimpinan, Silakan Pak Saprodin Iput. Syafruddin Iput, fraksi Gerindra mengikuti PKS. Terima kasih. Terima kasih Pak Saprodin Iput. Silakan yang lain.
Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Markarius dan diperkuat oleh, silakan Pak Setuju Haji pimpinan Sugianto. diserahkan. Setuju. Siap Pak Sugianto. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, anggota Dewan terhormat, peserta rapat paripurna pada hari ini sesuai dengan disampaikan oleh Pak Markarius dan diperkuat oleh Pak Sapridin Iput sekaligus Pak Haji Sugianto, bisa kita sepakati bahwa jawaban fraksi, penanggung fraksi kita sampaikan saja melalui pimpinan di rapat paripurna ini. Setuju? Terima kasih. Lanjut. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, untuk mempersingkat waktu, sesuai dengan apa yang kita sepakati sebelumnya, bahwa penyampaian jawaban fraksi atas pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain yang pendapatan lain-lain yang sah akan diawali oleh fraksi Golkar. Kepada juru bicara yang ditunjuk kami persilakan. Atau tidak juru bicara karena juru penyampai, silakan. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan dari Fraksi Golkar. Mungkin akan diserahkan oleh Ibu Sivitri, calon DPD RI 2024. Kepada yang terhormat anggota DPRD Provinsi Riau, Haja Sivitri, kami persilakan. Sebagai yang perdana yang telah menyampaikan pandangan fraksinya, kami ucapkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada juru penyampai. Karena kalau juru bicara beliau tidak bicara, jadi saya sampaikan juru penyampai, anggota yang terhormat Hajah Sewitri. Kesempatan kedua kami persilakan dari fraksi PDIP dari PDI Perjuangan. Kepada juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan yang telah ditunjuk atau juru penyampai yang telah ditunjuk, kami persilakan. Terima kasih pimpinan dari fraksi PDI Perjuangan yang akan menyerahkan, kita percayakan kepada anggota Dewan yang terhormat Andi Dharma Taufik, Sarjana Keperawatan. Terima kasih. Silakan. Kepada juru bicara atau juru penyampai yang ditunjuk, kami persilakan. Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara atau juru penyampai, dan kalau kita menggunakan kosakata yang anggota terhormat Pak Sugeng Pranoto, maka juru penyerah. Dari fraksi PDI Perjuangan, anggota yang terhormat Pak Andi Dharma. Terima kasih. Kemudian kesempatan ketiga atau selanjutnya kami persilakan kepada fraksi Partai Demokrat, kepada juru bicara atau juru penyampai yang ditunjuk, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Dari Partai Demokrat yang akan bertindak sebagai juru penyampai,
juru penyampai adalah Al-Mukarram Haji Zulkifli Indra. Al-Bukarom. Kepada Al-Mukarram Al-Fakir, anggota Dewan terhormat Haji Zulkifli Indra, atas nama sebagai juru penyampai dari fraksi Partai Demokrat, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, pada kesempatan yang keempat, kami berikan kesempatan kepada juru penyampai dari fraksi Gerindra yang ditunjuk, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari fraksi Gerindra yang akan menyerahkan adalah Nyonya Dona Sri Utami. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada juru penyampai yang ditunjuk, saudara yang terhormat, saudari Dona Sri Utami, kami persilakan. Kami mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besar kepada juru bicara atau juru penyampai fraksi Partai Gerindra, yaitu anggota Dewan Terhormat Saudari Dona Sri Utami. Oleh karena itu, selanjutnya sampailah kepada kesempatan kelima dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada juru bicara atau juru penyampai yang ditunjuk, kami persilakan. Terima kasih pimpinan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang akan menyampaikan jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah tentang perda tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah akan disampaikan oleh Ketua Fraksi Markarius Anwar STMSC. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Al-Mukarram Markarius Anwar, kami persilakan. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Markarius Anwar sebagai Ketua Fraksi sekaligus juru penyampai dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya pada kesempatan ke-6 ini sampailah kita kepada fraksi Partai Amanat Nasional. Kepada juru bicara atau juru penyampai yang dipercayakan, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Jawaban dari fraksi Partai Amanat Nasional Provinsi Riau atas pendapat kepala daerah terhadap Perda Prakarsa DPRD Provinsi Riau
akan disampaikan oleh saudaraku Mardianto Manan sebagai juru penyampai, bukan juru bicara. Bukan. Juru penyampai. Kepada anggota yang terhormat, juru penyampai Haji Mardianto Manan, kami persilakan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada juru penyampai dari fraksi Partai Amanat Nasional, Dr. Mardianto Manan, yang kemungkinan mulai tahapan ke-6 ini, begitu sampai menyampaikan jawaban fraksinya, berarti putar balik. Sini jalan tidak perlu lurus. Oke, baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, anggota Dewan yang terhormat, serta encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan jemputan majelis yang kami muliakan. Pada kesempatan ke-7, kami persilakan kepada juru bicara atau juru penyampai dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah ditunjuk atau dipercayakan, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Yang akan menyampaikan dari fraksi PKB, Saudara Kembar Sugianto. Oh, berarti yang akan mencalonkan DPR RI itu, Pak ya? Iya. Kepada anggota Dewan yang terhormat, juru penyampai dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dari Partai Kebangkitan Bangsa, kami persilakan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada anggota yang terhormat Haji Sugianto yang telah menyampaikan kepimpinan jawaban dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tadi. Dan terakhir, kesempatan terakhir kami persilakan kepada juru bicara atau juru penyampai dari fraksi gabungan P3 Nasdem dan Hanura. Silakan bagi yang dipercaya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan menyampaikan jawaban fraksi P3 Nasdem Hanura akan diserahkan secara tunai oleh Bapak Sardiono. Terima kasih. Silakan kepada juru bicara atau juru penyampai yang ditunjuk dari fraksi P3, gabungan P3 Hanura dan Nasdem, tolong disampaikan sesuai petunjuk tadi secara tunai oleh anggota Dewan terhormat Haji Sardiono. Kami persilakan. Pakai tunai. Terima kasih yang kami sampaikan kepada juru penyampai dari fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura yang telah menyampaikan jawaban fraksi secara tunai dan mudah-mudahan tidak menjadi utang dunia akhirat. Pak. Baiklah, kita lanjut. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, setelah kita ikuti bersama-sama penyampaian seluruh jawaban fraksi atas pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang
hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Mohon maaf, pendapatan asli daerah yang sah. Maka rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan pembentukan panitia khusus. Berkenaan dengan pembentukan panitia khusus tersebut, untuk Ranperda ini, pimpinan DPRD Provinsi Riau telah menyampaikan nota dinas kepada masing-masing fraksi. Tepatnya pada tanggal 2 Mei tahun 2023 yang lalu dengan nomor 162-ND-PPH-886. Perihal permintaan nama-nama anggota panitia khusus dan dari masing-masing fraksi. Tindak lanjut dari surat nota dinas pimpinan tersebut, maka dari masing-masing fraksi telah mengirimkan nota dinas balasan kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau terkait nama-nama anggota dewan yang akan duduk dalam panitia khusus. Selanjutnya, izinkan kami membacakan nama-nama anggota dewan yang duduk dalam panitia khusus tersebut sebagai berikut. Susunan nama-nama anggota dewan pada panitia khusus rancangan perda tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 1. Sewitri SE dari fraksi Partai Golkar. 2. Amyurlis alias Uco dari fraksi Partai Golkar. 3. Soniwati SH dari fraksi PDI Perjuangan. 4. Iwandi SHMH dari fraksi PDI Perjuangan. Kelima, Haja Eva Yuliana dari fraksi Partai Demokrat. 6. Haji Zulkifli Indra dari fraksi Partai Demokrat. 7. Haji Nurzafri SEMM dari fraksi Partai Gerindra. 8. Dona Sri Utami Ahli Madya dari fraksi Partai Gerindra. 9. Al-Ustadz Al-Mukarram Markarius Anwar ST MSC dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 10. Al-Ustadz Haji Sofyan Siroj Abdul Wahab LCMM dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ke-11. Ade Hartati Rahmat MPD dari fraksi Amanat Nasional. Mohon maaf, saya ulangi, dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ke-12. Dr. Haji Sunario dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ke-13. Haji Sugianto SH dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 14. Haji Husaini Hamidi SEE MH dari fraksi Gabungan Partai P3 Nasdem Hanura. Ke-15. Haji Ali Rahmat Harahap SE dari fraksi Gabungan Partai P3 Nasdem dan Hanura. Berikut nama-nama yang telah saya bacakan tadi masuk dalam susunan keanggotaan panitia khusus. Selanjutnya, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jabatan majelis yang kami muliakan, berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Riau tentang tata tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, pasal 91 ayat 3, yang berbunyi, ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus. Untuk itu, kami persilakan kepada anggota panitia khusus untuk dapat membentuk kepengurusannya melalui rapat internal. Kepada Sekretaris DPRD Provinsi Riau beserta seluruh jajarannya untuk dapat memfasilitasi jalannya rapat tersebut. Adapun waktu untuk rapat internal kita sepakati selama 3 menit atau 5 menit? Cukup 3 menit? 2 menit? Berjalan habis dah. Oke, waktu untuk rapat tersebut kita fasilitasi dan kita siapkan selama 3 menit. Oleh karena itu rapat paripurna ini kita skor selama 3 menit ke depan. Silakan.
Tinggal 30 detik lagi. Udah. Berarti kita cuma butuh 2,5 menit. Oke. Dengan begitu, ucapkan alhamdulillah, skor saya cabut. Cincin tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, setelah kita ikuti bersama rapat internal panitia khusus dan kita sama-sama menyaksikan. Selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara panitia khusus untuk dapat membacakan hasil rapat internalnya di hadapan majelis paripurna ini. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Saya akan membacakan hasil rapat yang cuma 3 menit. Berita acara rapat pemilihan pimpinan panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada hari ini, Kamis tanggal 4 bulan Mei tahun 2023, menetapkan pimpinan panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai berikut. Ketua Margarius Anwar ST MSC, Wakil Ketua Zulkifli Indra SH. Demikian disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam rapat paripurna Pekanbaru 4 Mei 2023, pimpinan rapat Sewitri, ditandatangani. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat Haji Sugianto yang telah menyampaikan susunan kepengurusan panitia khusus terkait dengan ranperda pengelolaan keuangan, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Cik-cik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, setelah kita ikuti bersama-sama mulai dari proses pemilihan ketua dan wakil ketua sampai diumumkannya nama-nama tersebut tadi, maka sudah salah terbentuk susunan panitia khusus ranperda tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai berikut, di mana ketua Al-Ustadz Al-Mukarram Margarius Anwar ST MSC dan wakil ketua Al-Mukarram Haji Zulkifli Indra SH. Sejalan dengan itu pula sebagaimana yang diamanatkan oleh tata tertib DPRD Provinsi Riau bahwa untuk menetapkan panitia khusus kewenangannya berada pada rapat paripurna ini, berkenaan dengan hal tersebut kami menanyakan kepada seluruh pimpinan fraksi dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau yang mengikuti jalannya rapat paripurna ini, apakah saudara-saudara dapat menerima dan menyetujui susunan nama panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang telah kami bacakan tadi? Setuju? Terima kasih. Saudara Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, saudara anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan perempuan jemputan majelis kami muliakan, dengan telah terbentuknya susunan nama-nama panitia khusus di atas, maka berakhir pula rangkaian rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah pada hari ini. Namun, sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perkenankan kami mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara Wakil Gubernur Riau beserta seluruh jajaran dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau Bapak-Bapak yang mewakili. Terima kasih banyak Pak yang telah bersedia hadir, serta pada para undangan lainnya yang telah berkenan hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau pada hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala interupsi pimpinan silakan anggota Dewan Dr. Mardianto Manan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan
dengan Ramperda dari pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, saya teringat satu hal tentang Bank Riau Kepri. Bank Riau Kepri, saya lihat perlu kita ingatkan, kalau perlu nanti kita bentuk pansus mungkin lebih dalamnya atau mungkin dipanggil, tentang penggunaan ATM yang dulunya saudara direktur pernah berjanji ke kita bahwa ATM seminggu lagi akan bisa difungsikan. Saya waktu itu di Banggar, 6 bulan, 3 bulan yang lalu. Tapi insya Allah sampai saat ini, ATM Bank Riau Kepri digunakan di mana-mana, tidak bisa dipakai untuk proses pembayaran. Misalnya di hotel, di Jakarta, apalagi di Kambaru, ataupun kita di toko dan sebagainya. Saya rasa mungkin berkaitan dengan pansus ini nanti, perlu catatan merah bagi kita terhadap Bank Riau Kepri, supaya lebih berbenah diri lagi tentang penggunaan ATM itu yang saya katakan tanda kutip sangat memalukan kita sebagai badan usaha daerah yang tidak sempurna untuk melakukan pengolahannya, terutama khusus penggunaan ATM-nya. Bagaimana kita akan memaksa untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau untuk memaksa dia untuk menanamkan investasi atau rekeningnya supaya masukkan ke Bank Riau Kepri. Sementara di dalam tubuh Bank Riau Kepri, ATM-nya saja sudah memalukan kita semua. Mungkin ini catatan saja, agar mungkin disikapi nanti di pansus, atau mungkin nanti melewati Pak Wakil Gubernur hari ini, bahwa ini tolong dibenahi. Karena janji-janji direktur 3-6 bulan yang lalu sampai sekarang belum bisa diimplementasikan. Mungkin itu, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat anggota Dewan, yang terhormat Pak Dr. Mardianto Manan. Terima kasih Pak Dr. Mardianto Manan. Apa yang disampaikan beliau selain juga aspirasi, juga kritikan, karena ini bukan menyangkut hanya DPRD Provinsi Riau, tapi seluruh nasabah Bank Riau Kepri Syariah yang ada se-Provinsi Riau dan se-Indonesia bahkan. Dan kita ingin Bank Riau Kepri pasca konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah, itu juga bisa bersaing dengan bank-bank lainnya, terutama bank-bank di level nasional. Pak Mardianto Manan, atas masukan Bapak, saya perlu sampaikan bahwa alhamdulillah semalam di rapat Badan Musyawarah yang saya juga memimpin bersama kawan-kawan anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Riau, itu salah satu hal yang juga kita bicarakan, dan insya Allah pada tanggal 8 Mei 2023 yang akan datang, kita sudah mengagendakan di DPRD Provinsi Riau akan memanggil direksi Bank Riau Kepri agar ini bisa segera dipertanggungjawabkan dan direalisasikan. Tapi mungkin itu dalam momentum rapat bangga dengan TAPD, karena janji itu disampaikan kemarin di Komisi 3 dan rapat bangga dengan TAPD pada akhir tahun yang lalu. Ya, bisa dipahami dan diterima Pak Mardianto Manan? Lanjut? Oke, terima kasih. Pimpinan. Silakan Pak Sugianto. Makasih pimpinan. Mungkin ini juga sebagai masukan. Pertama, adanya pansus pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini nanti, pertama keberadaan BUMD kita yang nantinya menghasilkan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ada, kalau Pak Mardianto mengatakan ada Bank Riau. Di sini saya menyoroti tentang Riau Petroleum, kemudian yang hari ini menjadi bom waktu adalah PT RAL, Riau Airline, yang ini menyisahkan, dan ini akan menjadi bom waktu bagi pemerintah Provinsi Riau, karena PT PER ini mengakuisi PT RAL ini, sehingganya setiap tahun tidak bisa menghasilkan apa-apa untuk pemerintah Provinsi Riau. Dia diberikan konsesi tambang batubara sebanyak itu, masa cuman bisa menghasilkan 2,5 miliar setahun. Itu kan sama dengan tanah yang diberikan dari 1.700 hektar, konsesi itu cuman paling 1 hektar aja
nggak sampai kalau cuma menghasilkan 2,5 miliar Pak. Dan itu sering saya lempar di rapat badan anggaran bahwasanya kalau cuma segini berarti ini akan menjadi bumerang. Buat apa kita memberikan penambahan modal ke setiap BUMD yang ada tapi juga tidak memberikan manfaat buat Provinsi Riau. Jadi ini menjadi salah satu masukan supaya ada pemisahan. Kalau itu menjadi salah satu kasus hukum, biarlah penegak hukum nanti yang akan masuk ke PT RAL ini. Karena kemarin ketika kita dari Banlek masuk ke Kemendagri, dan ini salah satu yang saya pertanyakan. Mereka mengatakan tergantung pemerintah Provinsi Riau. Kalau untuk mempilotkan PT RAL ini enggak susah Pak. Ada kemauan enggak dari pemerintah Provinsi Riau? Karena kalau tidak dipilotkan, ini akan menjadi bumerang dan benalu bagi pemerintah karena banyaknya anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di PT RAL itu. Mungkin itu pimpinan yang pertama. Yang kedua, menyikapi banyaknya kecelakaan kerja yang ada di Provinsi Riau, baik itu dari perusahaan BUMN, ada PHR, kemudian ada perusahaan besar seperti RAPP yang menjadi bahan di media sosial, dan kenyataannya bahwasanya banyaknya terjadi kecelakaan tenaga kerja itu perlu dibikin pansus Pak. Karena kami sendiri ada kurang lebih 15 orang sudah menginisiasi pansus itu. Adanya investasi juga harus menguntungkan masyarakat Provinsi Riau. Tapi hari ini yang terjadi mereka teledor dalam masalah tenaga kerja. Jadi kami terutama saya sebagai pengusul, apakah sudah sampai ke meja pimpinan usulan kami itu membuat pansus itu, mohon ini segera ditindaklanjuti karena sangat urgent. Hari ini yang perlu kita tahu ketika mereka investasi, apakah mereka melihat keselamatan daripada masyarakat Riau. Saya kasih contoh Pak, hari ini di Putong itu Pak berdiri perusahaan-perusahaan besar yang kita tidak tahu perizinan investasinya, keselamatan tenaga kerjanya. Seandainya Pak, hari ini mereka tidak kita perhatikan, bukan cuma keselamatan tenaga kerja, tetapi masyarakat di sekitar perusahaan juga akan menjadi taruhan keselamatan mereka. Saya umpamakan hari ini kalau seandainya RAPP meledak satu satu zat kimianya saja Pak, radius yang akan meninggal itu Pak sampai ke kulim Pak, 60 kilo Pak, dan itu tidak ada safety penyelamatan. Kemarin baru dibuang gasnya saja Pak, sudah 15 orang pingsan Pak. Belum meninggal karena ledakan. Kalau ledakannya itu yang meledak dah bahan kimia Pak, maka masyarakat Pangkalan Kerinci sampai ke Kulim, sampai ke Siak Dayun Pak, itu insya Allah akan meninggal semua Pak. Jadi ini menjadi salah perhatian kita supaya perusahaan-perusahaan yang ada di Riau ini menjadi safety, yang membuat safety untuk keselamatan tenaga kerja maupun masyarakatnya. Mungkin itu dari saya, ya kan? Terima kasih. Terima kasih Pak Sugianto. Yang pertama terkait dengan BUMD, saya perlu informasikan kembali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bahwa di rapat rumus kemarin juga rapat badan anggaran dengan TAPD yang akan kita tajam pada tanggal 8 Mei 2023 yang akan datang, itu juga akan membahas beberapa BUMD termasuk Riau Petroleum terkait dengan PI. Karena memang apa yang kita temukan kemarin dinamika dalam rapat Banmus bahwa hasil rapat Komisi 3 dengan BUMD tersebut dengan hasil rapat panitia khusus tentang LKPJ dengan BUMD tersebut berbeda. Sehingga kita putuskan bahwa rapat banggar dengan TAPD terutama dari sisi anggarannya akan memanggil Riau Petroleum. Nah,
Begitu juga RAL, betul sepakat bahwa hasil evaluasi APBD 2023 yang lalu yang keluar dari Kemendagri bahwa ada catatan khusus dari Kemendagri terkait Riau Airlines. Maka mungkin Pak PLT Sekretaris DPRD Provinsi Riau menyambut apa yang disampaikan Pak Sugianto, maka manajemen PT PIR dan kalaupun ada ex manajemen PT RAL itu kita undang sekali pada rapat bangga dengan TAPD pada tanggal 8 Mei tahun 2023 yang akan datang. Sehingga mudah-mudahan bisa clear and clean seperti yang Pak Sugianto dan kita semua harapkan. Ya Pak Sugianto ya. Nah, yang kedua terkait dengan K3. Kecelakaan kerja yang terjadi di beberapa perusahaan besar, wabil khusus yang parah itu terjadi di Blok Rokan, tepatnya di PHR. Maka kendala kita adalah, setahu saya, kawan-kawan di Komisi 5 yang membidangi tentang ketenagakerjaan sudah berkali-kali mengundang PHR, terutama berharap bahwa direksinya, terutama direktur utamanya hadir. Alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah hadir. Ya Pak Ibu ya, tidak pernah hadir, sehingga kita tidak bisa membicarakan terkait perihal tersebut sampai tuntas. Karena kalau yang datang hanya kiriman atau perwakilan, pasti ujung-ujungnya akan kami laporkan, akan kami bicarakan, akan kami bahas. Sehingga rapat-rapat di DPRD tidak akan tuntas dengan hal itu. Maka terkait dengan sikap kelembagaan akan membentuk panitia khusus. Oh azan, kita selesaikan sampai azan. Sudah selesai, izin lanjut? Belum. Baiklah Bapak Ibu, cicik, tuan-tuan dan puan-puan yang pertama kami muliakan, kita lanjut. Pak Sugianto, terkait dengan pembentukan, selamat datang Pak Marwan. Terkait dengan kecelakaan kerja yang terjadi di PHR dan RAPP, mobil khusus PHR, memang ini sangat mengusik negeri ini dan khusus kita di lembaga DPRD Provinsi Riau, karena mohon maaf bukan banding-bandingkan, di saat di Blok Rokan yang menjadikan kebanggaan kita bersama dikelola oleh Chevron, jarang sekali kita mendengar terjadinya kecelakaan kerja di Blok Rokan, tapi baru hitungan 1 tahun, hampir 2 tahun
pengelolaan yang kita lulukan kembali ke Ibu Pertiwi, tapi sudah belasan kali terjadi kecelakaan, bahkan sudah merenggut nyawa manusia. Oleh karena itu, terkait dengan inisiatif kawan-kawan dari DPRD Provinsi Riau, pasca kurang kooperatifnya, saya mohon maaf, saya harus katakan dengan berat hati, dengan sejujurnya, kurang kooperatifnya Direksi PHR dalam hal rapat-rapat pembahasan terkait dengan laporan-laporan kejadian kecelakaan kerja ke DPRD Provinsi Riau, maka inisiatif kawan-kawan anggota DPRD Provinsi Riau untuk membentuk panitia khusus kita persilakan, tetapi tetap mengikuti mekanisme pembentukan panitia khusus yang diatur baik itu oleh PP 12 tahun 2018 tentang tata tertib maupun peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Riau. Karena terkait dengan K3 kesehatan dan keselamatan kerja, maka sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP nomor 50 tahun 2012 tentang K3, maka sebenarnya ini menjadi pantauan dan fokus kita bersama. Ya Pak Sugianto ya? Oke, Bapak Ibu ada yang lain? Cukup? Pak Marwan? Cukup. Oke? Baiklah. Pasca dinamika yang kita sama-sama ikuti dan jalankan di rapat paripurna ini, akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala bimbingan dan petunjuk serta memohon ridho atas semua kelancaran kerja-kerja yang diamanahkan kepada kita semua, maka dalam rapat paripurna Dewan pada hari ini, tepatnya pada pukul 12:14 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau kami nyatakan ditutup dengan resmi. Banyak manfaat si jambu klutuk. Kapan masaknya jangan diramal. Pansus Ranperda Kekayaan Daerah telah dibentuk. Semoga dapat bekerja dengan maksimal. Membeli madu di Pangkalan Kerinci hendak dibawa ke Indragiri. Berakhir sudah rapat paripurna kita pada hari ini. Di lain waktu mudah-mudahan bersua kembali. Akhirul kalam, terima kasih banyak atas semua kehadiran dan kebersamaan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang berbahagia, dengan demikian selesailah sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau. Banyak keluk kepenari, keluk tumbuh pohonku ini, yang elok bawalah balik, yang buruk tinggalkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.